Saya kaget dan sedih mendengar kematian Didi Kempot. Dia adalah salah seorang penyanyi dan pribadi favorit saya. Saya sedang merencanakan tahun ini untuk melihat konsernya. Tapi saya sudah mengajak beberapa teman, yuk kapan kita nonton di lapangan dan berjoget. Bagi saya, Didi Kempot adalah penyanyi yang lagu-lagunya sangat menyentuh, mudah untuk diteriakkan dengan emosi, menghibur, dan rumusannya, liriknya tajam, mewakili setiap hati. Ada banyak pengalaman berkaitan dengan lagu-lagunya. Pada suatu saat saya diundang untuk mengisi acara rohani di depan 1.500-an guru-guru. Dahsyat kan? Ketika saya naik ke panggung, mereka semua diam. Karena mereka berpikir saya pasti akan pertama membacakan firman dan kemudian memberi ular-ular, memberi renungan. Tetapi apa yang saya buat, begitu sampai di panggung, lalu saya berteriak, "Tutu klambi anyar sing neng jero lemariku, nanging bojo anyar sing mbok pamerke neng aku." Apa yang terjadi? Hampir semua hadirin berdiri, puluhan ada di depan panggung dan menyanyikan penuh lagu itu sampai ke rapnya cendol dawet. Cendol dawet, cendol dawet, seger cendol, cendol dawet, dawet, cendol, cendol dawet, dawet, cendol, cendol dawet, dawet, cendol dawet, seger piro, 500-an terus, gak pakai ketan, jiro lu, 4, 5, 6, 7, 8, tak tintak tintang, sing tak sayang ilang, sing tak sayang ilang, lala, lala, ye. Dahsyat ya, dahsyat. Ternyata semua suka, ternyata menyihir banyak orang dari lagu itu saja. Lucu lagi, saya pikir anak-anak SMA tidak tahu tentang lagu ini. Saya diundang ke suatu sekolah, ratusan perempuan SMA, kebanyakan dari luar pulau. Sekali lagi, saya membuka renungan dengan lagu itu. Citra janji tegane kowe ngapusi. Murid-murid itu, cewek-cewek berdiri dan mulai berjoget. Saya juga kaget. Wih, luar biasa. Didi Kempot, terima kasih telah menginspirasi. Bagi saya, Tuhan itu Allah yang setia. Maka lagu Cidro atau lagu Pamer Bojo bisa menjadi introduksi untuk masuk kepada renungan tentang Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah ingkar janji, Tuhan yang selalu menepati janji. Citra janji kuwi tegese ngapusi, iku dudu sing dadi kersaning Gusti. Urip prasaja rasa neko-neko, handap pasor iku dalaning swarga. Itu tentang lagunya. Sekarang tentang pribadinya. Pribadi yang seperti apa? Pertama adalah pribadi yang hangat kepada siapapun. Lihatlah kalau dia menyapa para penontonnya. Hangat, sumana, sumadulur. Seolah-olah semua adalah sahabat dan saudara. Lihatlah bagaimana dengan siapa dia berkolaborasi. Luar biasa. Lintas generasi, lintas iman, lintas suku, lintas etnisitas. Semua dianggap dan diperlakukan sebagai bagian dari pesiaran hidupnya. Luar biasa.
Bagi saya dia Indonesia banget. Artinya Indonesia mestinya bertumbuh dengan sosok-sosok yang seperti ini. Yang kalau dirumuskan bermuluk-muluk Pancasilais, penuh peri kemanusiaan, penuh kehangatan, menyapa, merengkuh setiap pribadi. Sehingga bagi kita, Didi Kempot ini bukan orang lain, bukan yang ada di panggung sana, tetapi orang yang ada di kanan, di kiri, di belakang kita. Sama dengan kita. Dia itu pribadi yang otentik, yang tidak dengan topeng menampilkan diri, tetapi jujur. Syair-syair, lirik-lirik lagunya, tetapi juga betapa dia tidak canggung menceritakan masa lalunya yang pahit, baik secara ekonomis, perjuangannya, maupun juga kegagalan cintanya. Semua diungkapkan dalam cerita dan juga dalam karya-karyanya. Lihat cara berpakaian, sangat otentik. Dia tidak berpikir soal mana yang trendy, tetapi karena dia punya passion akan budaya, maka dia menghargai budaya itu, termasuk bagaimana cara tampil dengan pakaian yang harus dipakai. Luar biasa. Tentang passion, saya sangat kagum. Setiap kali ada wawancara berkaitan dengan sukacita yang seperti apa, dia selalu mengatakan, saya bangga, saya bersyukur, saya berterima kasih bahwa orang-orang muda mencintai budaya lokal, budaya bangsa sendiri. Dan dia akan tetap terus mengiringinya, menjadi sahabat bagi para kaum muda, bahkan bagi semua. Kita masih ingat beberapa minggu yang lalu, dia mengadakan penggalangan dana dengan pentas tunggal di tengah corona ini. Respon masyarakat sangat luar biasa. Ada 7 miliar lebih dana yang masuk. Luar biasa. Dan katanya sebelum hari kematiannya, dia masih sibuk ke sana kemari, bukan untuk sesuatu yang besar, tetapi untuk ke tetangga kanan kiri, kunjungan kepada tokoh tingkat kelurahan, dan aneka hal. Kerja bakti itu dilakukan. Didi Kempot bernama asli Dionysius Prasetyo. Saya penasaran dengan kata Dionysius dengan nama itu, sebab bukan nama Jawa, bukan nama Indonesia. Maka kemudian saya buka Wikipedia. Siapa Dionysius sebenarnya? Dinyatakan dia di sana. Dionysius adalah seorang Yunani, ahli astronomi, pernah sekolah sampai ke Mesir. Sesudah pulang ke Yunani, ia menjadi seorang senator di dalam majelis Areopagus. Ia orang yang beriman kepada Tuhan, hidup di tengah-tengah kepercayaan kepada dewa-dewi Romawi dan penyembahan kepada kaisar. Mas Didi juga orang beriman yang mewujudkan imannya dalam kesaksian sehari-hari, dalam karya-karya yang diciptakannya. Mas Didi, Dionysius Prasetyo, Didi Kempot, RIP, Requiescat in pace, rest in peace. Selamat beristirahat dalam damai. Tidak ada pribadi yang sempurna, nobody's perfect, tetapi Tuhan yang Maha Rahim merindukanmu. Selamat menikmati hidup kekal. Rasa mudik mak berdunduk mak berdungul virus corona neng ngopo kowe jedul mak berdunduk mak berdungul ojo cedak-cedak awas ojo padha ngumpat